Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Karamina, mahasiswi Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa regulasi pangan yang masih berlaku di Indonesia. Pertama, yakni mengenai pendaftaran pangan olahan. Kemudian yang kedua, akan membahas mengenai pangan yang diedarkan secara daring. Untuk SNI wajibnya akan saya jelaskan mengenai kokoa bubuk, dan SNI bebasnya saya akan menjelaskan mengenai coklat dan produk-produk olahan coklat. Nah, untuk mengetahui bagaimana kelengkapannya, tonton video ini hingga akhir ya. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 menjelaskan mengenai pendaftaran pangan olahan. Sebagaimana disebutkan, pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pendaftaran adalah prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan untuk bisa mendapatkan izin edar. Di dalam peraturan juga dijelaskan mengenai pelayanan, persyaratan, tata cara pendaftaran pangan olahan secara manual, serta izin edar pangan olahan yang akan diterbitkan apabila berdasarkan hasil penilaian, data pendaftaran, dan data pendukung dinyatakan telah lengkap dan benar. Selanjutnya, Perda BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Untuk bab keempat, kita membahas mengenai pangan olahan secara daring, di mana pangan yang dapat diedarkan wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya juga disebutkan pelaku usaha dalam melakukan peredaran pangan olahan secara daring wajib memiliki sistem elektronik, baik disediakan pribadi maupun oleh PSE. Sistem elektronik ini digunakan untuk memenuhi ketentuan pencantuman keterangan mengenai nama dan alamat pelaku usaha, serta kesesuaian mengenai informasi yang tercantum pada label pangan olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut pasal-pasal yang mengatur mengenai pangan olahan yang diedarkan secara daring. Standar Nasional Indonesia 3747 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kakao bubuk, yang merupakan produk kakao yang diperoleh dari kakao masa setelah dihilangkan sebagian lemaknya dengan atau tanpa perlakuan alkalisasi. Untuk pengujian kakao bubuk dalam negeri dilakukan tiap lot produksi per 3 bulan, sedangkan kakao bubuk impor, penilaian dokumen COE, dan berita acara pengambilan contoh sampel. Untuk laboratorium pengujian dilakukan pada lab yang telah terakreditasi. Hasil dari kakao bubuk impor yang tidak memenuhi standar harus dikembalikan atau dimusnahkan, serta dilarang untuk diedarkan di dalam negeri. Standar Nasional Indonesia 7934 Tahun 2014 menjelaskan mengenai coklat dan produk-produk coklat, sebagaimana di dalamnya menjelaskan tentang pengertian produk-produk coklat, klasifikasi produk coklat, syarat mutu produk dengan uji bau, rasa, warna, lemak kakao, padatan kakao, total padatan susu, cemaran logam, dan lain-lain, serta disebutkan pula untuk syarat tulis uji, hygiene, dan pengemasan. Berikut merupakan tabel syarat mutu coklat dan produk-produk coklat. Beberapa uji produk-produk coklat seperti uji mikrobiologi, uji organoleptik, uji kimia, serta uji cemaran logam. Demikian tadi beberapa regulasi pangan yang masih berada di Indonesia.
Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.